warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang hari ini sedang sakit, yuk kita doakan bersama-sama semoga segera diberi kesembuhan dan diangkat segala penyakitnya. Amin. Nah, hari ini adalah pertemuan kita atau pembelajaran pertama kalinya. Di sini Ustazah adalah wali kelas kalian yang baru. Wali kelas kalian di kelas 2. Sudah kenal kan dengan Ustazah? Ustazah, namanya adalah Ustazah Irin. Ya, kalau kemarin kalian di kelas 1 bersama Ustazah Nafisa, sekarang di kelas 2 kalian bersama dengan Ustazah Irin. Oh ya, satu lagi. Di kelas 2 ini kalian juga kedatangan satu orang teman baru. Namanya adalah Muhammad Aditya Komarus Zaman. Nah, biasanya dipanggil Adit. Nanti kalian boleh berkenalan dengan teman baru kalian ini. Bisa tukaran nomor HP juga boleh ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita semua senantiasa diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita belajarnya itu dari rumah. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, tadi pagi kalian sudah absen semua kan di grup. Nah, jadi tiap kita mau belajar, kalian jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu di grup kelas 2. Jadi biar Ustazah itu tahu siapa saja yang sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang belum absen, nanti segera mengisi absen ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sudah siap? Are you ready? Yes, I am ready. Nah, kalian harus menyimak video dari Ustazah ini sampai akhir ya. Karena nanti di akhir video Ustazah akan memberikan tugas untuk dikerjakan anak-anak di rumah. Oke. Sebelumnya kita buka dulu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sudah ketemu? Anak-anak bisa dibantu dengan orang tua di rumah untuk membacakan surat Al-Maidah ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, itu adalah bunyi dari surat Al-Maidah ayat 2. Nah, dari kandungan surat Al-Maidah ayat 2 tersebut, kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang buruk. Nah, jadi kandungan surat Al-Maidah ini seperti
sesuai dengan tema kita yang pertama, yaitu hidup rukun. Nah, jadi kita untuk hidup rukun ini harus saling tolong-menolong dalam hal yang baik. Ya, seperti apa itu contohnya? Ya, bisa dengan berbagi makanan, menolong orang yang kesusahan, dan lain-lain. Jadi anak-anak harus bisa menerapkan surat Al-Maidah ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dua hal. Yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, tujuan dari kita belajar simbol-simbol Pancasila adalah agar nanti anak-anak dapat menyebutkan simbol-simbol Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima dengan runtut atau dengan urut. Dan yang kedua, kita juga akan belajar tentang kalimat ungkapan. Nah, tujuannya adalah agar kalian nanti dapat menyebutkan kalimat ungkapan beserta dengan maknanya atau artinya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Sudah siap? Nah, sudah mulai ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Kalian sudah tahu apa itu Pancasila? Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Nah, biasanya setiap hari Senin waktu upacara kita selalu mengucapkan Pancasila. Nah, kalian ingat kan? Jadi karena sekarang kita belajar dari rumah dan kita sudah tidak melakukan upacara lagi, saya harap kalian masih tetap hafal dengan Pancasila ya. Coba Ustazah tes dulu. Yang pertama, sila Pancasila itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih hafal kan? Nah, selanjutnya dari kelima sila Pancasila ini itu memiliki gambar atau simbol. Nah, jadi masing-masing sila ini dilambangkan dengan gambar-gambar yang berbeda. Apa saja itu gambar-gambarnya? Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar apa? Bintang. Ya, jadi sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng. Jadi kepalanya ya, bukan banteng tapi kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, itu lambang-lambang atau simbol dari Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, sudah paham kan? Nah, kalau anak-anak masih belum hafal, anak-anak bisa menghafalkan di rumah, dibantu dengan orang tua, kakak, atau siapapun yang ada di
rumah. Jadi sebagai warga negara yang baik kita harus hafal bunyi dari sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila ke-5 ya. Begitu juga simbol-simbolnya kita harus hafal dan itu harus urut, nggak boleh sampai tertukar-tertukar ya. Jadi harus urut, sila 1 itu apa, sila kedua apa, jadi harus urut ya. Coba sekarang kita ulangi lagi, sekali lagi Ustazah ulangi ya. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ketiga persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, itu ya. Kalian sudah hafal dong pastinya. Jadi kalau kalian sudah hafal, kalian jangan sampai tinggi hati ya. Nah, apa itu tinggi hati? Jadi tinggi hati ini merupakan salah satu contoh dari kalimat ungkapan. Jadi yang kita pelajari kedua yaitu kalimat ungkapan. Nah, contohnya adalah tinggi hati. Apa tinggi hati? Tinggi hati bukan berarti hatinya yang tinggi ya, tapi itu memiliki arti lain. Jadi kalimat ungkapan ini adalah kalimat yang menggambarkan suatu keadaan tapi tidak sesuai dengan kata-katanya. Jadi tinggi hati bukan berarti hatinya tinggi, bukan. Tapi maksudnya tinggi hati itu adalah apa? Adalah sombong. Jadi sombong, hatinya tinggi. Nah, tapi bukan maksudnya hatinya ada di ketinggian, bukan. Tapi maksudnya adalah sombong. Jadi tinggi hati, sombong. Nah, contoh lain dari kalimat ungkapan itu misalnya panjang tangan. Panjang tangan. Apa itu Ustazah? Tangannya panjang, bukan. Tapi artinya itu panjang tangan adalah orang yang suka mencuri atau mengambil barang dari orang lain tanpa izin. Jadi panjang, jadi bisa diartikan kalau panjang tangan tuh tangannya panjang, tapi panjangnya di sini tuh adalah mencuri. Dia tuh suka mengambil barangnya orang lain tanpa izin ya. Itu contoh kedua. Contoh ketiga ada lagi. Misalnya ringan tangan ya. Ringan tangan. Kok tadi panjang tangan, sekarang ada lagi ringan tangan. Jadi tangannya ringan. Bukan, tapi artinya bukan tangannya ringan ya, bukan. Tapi maksudnya ringan tangan. Jadi ringan tangan. Jadi dia suka memberi atau suka berbagi kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau panjang tangan suka mencuri atau suka mengambil barang orang lain, kalau ringan tangan dia suka memberi atau suka berbagi dengan orang lain ya. Dan yang tadi yang pertama tinggi hati itu maksudnya sombong. Jadi nah, dari ketiga ini kalian sudah paham contoh dari kalimat ungkapan. Nah, nanti kalian bisa menemukan contoh-contoh lainnya banyak sekali, bisa dari buku atau dari internet, bertanya ke orang tua atau siapapun itu, kalian bisa mencari arti contoh lainnya dari kalimat ungkapan karena banyak sekali ya. Nah, nanti Ustazah akan memberikan link soal yaitu berupa Google Form ya. Jadi nanti kalian bisa mengisi soal di Google Form. Nanti Ustazah kirim linknya di grup
WA kelas 2 ya. Kalian buka, kalian kerjakan di situ tentang soal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu simbol-simbol Pancasila, dan yang kedua adalah kalimat ungkapan beserta maknanya. Nanti kalian di dalam soal tersebut akan ada perintah-perintahnya, perintah soal, kalian ikutin, kalian kerjakan ya. Nanti soalnya di situ bisa kalian buka dari HP atau dari laptop. Kalian bisa meminta bantuan dari orang tua masing-masing di rumah ya. Oke, nanti setelah video pembelajaran ini kalian bisa mulai membuka link tersebut dan mengerjakannya. Ustazah tunggu pengumpulan tugasnya pada hari ini juga di jam terakhir nanti ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, jika ada yang kalian tidak mengerti atau yang anak-anak ingin bertanya, bisa melalui grup WA kelas 2 ya. Oke, kalau begitu Ustazah akhiri dulu video pembelajaran dari Ustazah hari ini. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.